Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk di bumi berbahagia. Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar ya. Namanya doa penciptaan. Okay. Tidak ada kata meminta. Kalau meminta energinya kemiskinan, kekurangan. Merintih, pedih. Maka kalau mau ketemu Tuhan tuh usahakan hati itu bahagia. Tapi banyak orang terbalik, bahagia lupa Tuhan, ketika merintih baru nyari-nyari Tuhan gitu kan. Normalnya begitu. Iya, lah rintihanmu itu doamu gitu loh. Iya. Maka ada orang kalau pas bahagia tuh jangan apa dulu DKI gitu. Karena apa udah bahagia dulu. Pengen apa dulu keturutan, karena apa udah bahagia dulu. Karena pancarannya tadi loh. Pancarannya tadi. Nah, maka tadi tugasnya apa? Setiap hari di pagi hari suasana hatimu jauh lebih penting. Kalau tahu kemudian gampang tuh, kalau mau kaya ya udah akses kelimpahan, mau bahagia buat bahagia dulu hatimu. Mau mengalami kebaikan Tuhan ya lakukan kebaikan. Selesai. Kenapa leluhur kita dulu tuh orangnya luar biasa ya? Karena yang diucapkan tuh bukan doa tetapi mantra. Mantra. Kalau bahasa sekarang afirmasi. Sama sebetulnya. Nah, jadi mantra itu di situ ada penciptaan. Maka doa yang saya ajarkan, karena tadi banyak orang datang dengan segala keterburukan tadi, kemudian saya rubah doa itu ya. Tidak ada kata meminta doanya. Tidak ada kata meminta. Ya, jadi doa yang apalagi memaksa gitu ya. Apalagi memaksa, menjerit-jerit gitu kan. Nah, iya. sebelum berdoa ada langkah dulu, yaitu mandi air garam grosok. Ya, mandi air grosok itu untuk membersihkan energi dulu. Karena dalam hidup kita tuh tanpa sengaja ada energi negatif yang sering nempel dalam tubuh kita. Energi negatif dari mana? Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita merugikan orang lain, kan sering kita dikata-katain buruk. Lah kata-kata itu energi. Lah energi yang negatif itu menyumbat semua aliran-aliran kebaikan. Maka dengan mandi air garam grosok tadi itu membersihkan energi dulu. Kemudian doanya jam 3 pagi keluar rumah. Ya. Kenapa jam 3 pagi? Di jam 3 pagi itu secara metafisika gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Ya, keluar rumah yang bisa tembus langit. Kemudian doanya ya, sahabat semuanya, tidak ada kata meminta, dimulai dari Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini banyak orang menganggap rezeki itu hanya dari satu sumber saja. Iya. Ya. Kemudian Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku. Nah, kemudian bagi yang punya hutang, ya, kata-kata berikutnya adalah hutang diganti dengan kebaikan. Karena apapun dulu orang yang menghutangi kita itu orang baik. Tapi selama ini kalau kita nggak bisa bayar, kita anggap musuh. Nah, maka dirubah ya Tuhan. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Ya, jadi hutang diganti dengan kebaikan. Apapun ya, orang yang dulu pernah nolong Anda, menjami Anda, itu orang baik. Dan bagi orang yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, ya, doanya begini. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru. Wah, ternyata doa itu namanya doa penciptaan, Mas Indra. Ya, kalau bahasa dulu mantra ya. Iya. Tapi itu dahsyat, powerful. Oke. Karena kita ini bisa mencipta.
Diingat-ingat ya bahwa manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Co-kreator. Ya, co-kreator. Karena apa? Di dalam diri kita ada energi ilahi. Iya. Tuhan ada dalam diri kita. Sadari dulu bahwa ada Tuhan dalam diri kita. Kalau ada Tuhan dalam diri kita, ya kita bisa mencipta juga. Iya. Dan manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Berarti kita mencipta dari keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Iya. Berarti kerannya banyak, hanya satu. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari satu sumber saja. Ini ibaratnya apa? Sendang kecil airnya butek, tapi dipakai rebutan banyak orang. Maka banyak orang karena mengakses sumber yang terduga terbatas tadi. Diingat-ingat ya, yang terduga itu pasti terbatas. Semua yang terduga pasti terbatas. Nah, banyak orang mengakses sumber yang terduga tadi, yang terbatas tadi. Makanya banyak orang apa? Jegal-jegalan, sikut-sikutan, tendang-tendangan, bahkan paten-patenan. Karena mengakses sumber yang terbatas. Sementara Tuhan punya samudera kelimpahan yang tidak terbatas. Itulah sumber yang tidak terduga. Tapi banyak orang tidak akses ke sana. Maka tadi keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar, rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu porsinya jauh lebih besar daripada yang terduga. Tapi jarang sekali orang akses. Nah, dengan melakukan doa tadi Mas Indra, ya banyak orang mengalami keajaiban Mas Indra. Kelimpahan terjadi. Berbagi usahakan dengan orang yang tidak kita kenal dulu. Mas setiap pagi saya melakukan itu dan ternyata Tuhan bimbing juga Mas Indra. Suatu saat saya masih ingat rute saya kan hampir sama gitu ya. Terus ada bisikan, orangnya tuh di sana, ganti rute kan. Betul, saya ganti rute. Waktu ada lampu merah gitu ya. Ketika saya mendekati lampu merah, ada orang nyebrang. Bawa aqua gelas 1 sama roti harga murah itu, mungkin harga 1.500 itu. Kayaknya pertahanan terakhir itu. Pertahanan terakhir. Ya. Kemudian ketika Tuhan itu orangnya, kita saya kasih. Orang itu berkaca-kaca. Tapi ya saya langsung tinggal gitu aja. Saya cuma melihat gitu aja. Nah ini apa? Ini melatih. Karena yang kita akses tadi ya bukan dalam rangka saya supaya dapat balasan enggak. Saya sudah mengakses energi kelimpahan gitu loh. Jadi ketika saya melakukan berbagi tadi kan rasa saya kan mengalami rasa kelimpahan yang terjadi. Iya Pak. Lah hukumnya apapun yang kita rasakan dalam hati terpancar ke semesta dan semesta akan mengirimkan hal yang sama kan gitu. Kan nggak perlu meminta, nggak perlu berharap balasan. Waktu hukum kok, hukumnya seperti itu. Maka kenapa saya lakukan pagi hari? Ya kenapa jalan pagi tadi saya mengakses energi kesehatan. Berbagi 2 hal, energi kebahagiaan dan energi kelimpahan. Kan dapat semua. Maka lakukan di pagi hari, ya, goal time-nya kan pagi hari. Mau pagi hari itu sebisa mungkin sebelum melakukan aktivitas, lakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari. Karena nanti yang terpancar sepanjang hidupmu ya apa yang kamu pancarkan dari hatimu tadi.